bagaimana cara kita menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh polisi? Apakah orang yang sudah meninggal masih dapat diperkarakan untuk urusan pidana? Apakah tidak? Dan dalam hal ini nggak bisa misalnya ini karena pelaku sudah meninggal, maka penuntutan pidana dialihkan pada polisi, nggak bisa, nggak boleh. Hanya perdatanya aja ya. Penuntutan ini kan belum memiliki kekuatan hukum yang menyatakan bahwa orang ini salah atau tidak. Oh ya belum. Apakah mungkin misalnya orang yang kita tuntut ini walaupun sudah meninggal, penuntutannya terus dilakukan agar mempunyai kepastian hukum bahwa orang ini bersalah atau tidak? Nggak perlu. Walaupun pertanyaannya nanti kalau bersalah siapa yang mau jalankan? Terus mau dieksekusi siapa gitu? Masa mengeksekusi kuburannya gitu dibawa-bawa kan? Nggak mungkin juga gitu. Karena dalam ketentuannya dalam hukum pidana di KUHP itu ya bahwa tindak pidana itu terkait dengan diri si pelaku gitu. Halo para buka baju sekalian, banyak juga message yang masuk ke redaksi Buka Baju untuk meminta hadir langsung dan mengajukan pertanyaan, karena juga dalam episode sebelumnya kami mengundang para penikmat buku baju yang ingin hadir atau mengajukan pertanyaan, ingin membahas sesuatu yang menarik saat ini, bisa juga diajukan ke Buka Baju. Nanti tim redaksi akan mencoba untuk memformat acara, juga nanti mengundang para penikmat Buka Baju juga untuk dapat hadir. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, salah seorang juga penikmat Buka Baju, ya, Bang Iman. Bang Iman ini teman kuliah saya, sudah lama juga kita nggak ketemu ya Bang Iman ya. Dan dia nonton Buka Baju, lalu kita kontak dan kita diskusi beberapa hal. Bang Iman sekarang lebih banyak bergerak di bidang bisnis media, juga pemerhati media, dan kita akan membahas tentang beberapa berita terkini atau hal yang terkini, cuma kita angkat dalam topik yang sangat general untuk kepentingan kita bersama, pemahaman kepada penikmat Buka Baju. Hari ini Bang Iman sudah siapkan nih beberapa pertanyaan yang udah disiapin yang mau kita bahas terkait dengan perkembangan media ya beberapa minggu belakangan ini, yang nanti akan kita bahas di dalam beberapa sesi Buka Baju. Jadi gimana Bang Iman? Itu apa nih yang mau kita bahas nih Bang Iman? Bang Jun, ini ada beberapa topik ya yang minggu-minggu ini sedang hangat. Tapi rangkuman besarnya menjadi sebuah pertanyaan dari saya begini. Bagaimana cara kita menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh polisi? Yang pertama itu caranya. Yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal masih dapat diperkarakan untuk urusan pidana? Apakah tidak? Begitu Bang. Karena topik ini nih sedang hot minggu-minggu ini. Iya, terkait dengan laporan pidana ya. Kalau laporan pidana biasanya Bang Iman, kita yang saya pahami ya, misalnya dapat saja misalnya perkara pidana itu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia bukan merupakan tindak pidana misalnya. Atau itu murni perkara perdata atau perkara yang lain. Jadi dalam beberapa kasus juga saya pernah mendapatkan kasus-kasus itu ternyata dia bukan kasus pidana, tapi kasus perdata yang dilaporkan pidana gitu. Dan akhirnya ditemukannya bahwa ini kemudian ada hal yang ini bukan termasuk pidana. Atau terdapat kurang bukti. Jadi buktinya kurang cukup untuk meningkatkan ini menjadi pidana, atau kurang bukti untuk menemukan tersangkanya misalnya. Nah, atau alasan yang ketiga bahwa perkara ini harus dihentikan demi hukum. Ya, dihentikan demi hukum. Ya, dalam hal ini kita balik ke KUHP, misalnya pasal 77 itu dinyatakan bahwa suatu penuntutan itu akan gugur ketika pelaku yang dilakukan penuntutan itu meninggal dunia.
Nah, jadi salah satu alasan juga itu kalau memang pelaku yang meninggal dunia, maka itu harusnya tuntutannya menjadi gugur. Demi hukum. Itu demi hukum. Jadi hukum harus dihentikan akhirnya. Ya. Dan penuntutannya gugur. Nah, kenapa kita bicara penuntutan? Mungkin kalau nonton di dalam Buka Baju sebelumnya, kita melihat bahwa penuntutan itu adalah satu rangkaian kesemuanya, ya. Mulai dari penyelidikan, penuntutan itu adalah satu rangkaian yang dalam KUHP disebutnya penuntutan. Dan ini terkait dengan teori magistrate, misalnya bahwa pengendali penuntutan itu dari kejaksaan. Sehingga maka dalam beberapa hal memang di dalam KUHP pun tidak dikenal namanya gugurnya hak menyidik, tapi hak menuntut. Nah, maka dari itu dalam KUHP, di dalam penghentian penyidikan itu juga harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum bahwa terdapat misalnya bahwa ini meninggal dunia, itu disampaikan, lalu nanti penghentian itu nanti juga diketahui oleh jaksa penuntut umum. Kalau misalkan hal itu, misalkan ini bukan perkara pidana, ini perkara perdata gitu, misalnya. Ya. Dalam hal itu perdata, maka di dalam beberapa kasus itu perlu adanya misalkan ahli pembanding misalnya. Bisa menyatakan bahwa ini perdata. Nah, ini biasanya seringkali digunakannya keterangan ahli, dan itu ditegaskan juga di dalam putusan MK 65/2010 bahwa setiap orang yang mengalami suatu perkara, dia punya hak untuk menghadirkan baik itu saksi maupun ahli yang meringankan dirinya. Kalau dari kata meringankan sebenarnya itu nanti kepentingannya untuk clemency ya, keringanan hukuman. Tapi juga dalam beberapa hal kalau memang itu ternyata pidana, ini kan akhirnya akan menimbulkan keraguan juga dalam prosesnya untuk mereka apa enggak gitu. Ya. Kalau misalkan itu. Atau memang bisa juga ditunda sementara perkara pidananya karena ada gugatan prajudisial atau prejudicial kesil. Nah, itu juga beberapa cara atau alasan yang biasanya dihentikan. Nah, sekarang yang lagi berkembang juga karena kepentingan restoratif justice misalnya. Kalau pelakunya itu masih anak-anak. Iya. Misalnya pelakunya masih anak-anak, lalu nanti dilakukan pemeriksaan. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dilakukan dilimpahkan perkaranya misalnya, tapi pelakunya dikembalikan ke orang tuanya untuk dididik dan kepentingan restoratif tadi. Di dalam Perkapolri juga ada di dalam peraturan Jaksa Agung ya. Itu juga diatur juga kalau memang perkaranya itu sudah ada penyelesaian di antara para pihak, itu diupayakan untuk itu tidak perlu diajukan ke penuntutan lebih jauh gitu. Nah, itu juga ada, tapi ada beberapa persyaratan, syaratnya sangat berat sekali untuk itu dia katakan dalam kepentingan restoratif tadi. Bang Jun, mungkin nggak ada tindak pidana khusus yang menyebabkan walaupun syarat penghentian penuntutan tadi terpenuhi, tetap dilakukan penuntutannya? Kalau di dalam KUHP itu kan itu pasal 7 kalau untuk orang yang sudah meninggal misalnya. Iya. Karena suatu tuntutan pidana itu adalah bersifat terhadap dirinya si pelaku. Jadi jenis pidana apapun. Iya, apapun. Kalau misalkan pelakunya sudah meninggal dunia kan itu bagaimana untuk mengambil langkah itu, orang ini kan penghukuman terhadap diri seorang, ini kan terkait dengan pelaku, terkait dengan diri daripada si pelaku. Terkecuali kalau memang di situ ada misalnya ada denda, ada biaya perkara yang harus dibayarkan. Nah, itu hal itu bisa dimintakan kepada si ahli waris misalnya untuk melunasi itu, karena yang namanya warisan itu, kita bicara warisan itu nggak cuma harta yang didapat gitu ya. Maksudnya hutang pun termasuk menjadi yang diwariskan gitu kan, kalau kita bicara tentang kewarisan ya dalam hukum kewarisan gitu. Nah, jadi dalam hal ini kecuali kalau dalam hal memang ada kewajiban perdata, di mana di situ ada kewajiban perdata, maka kewajiban perdata itu dapat dimintakan kepada si ahli warisnya. Tetapi bukan yang pidana ya, karena yang pidana itu sifatnya terhadap si pelaku diri sendiri. Dan dalam hal ini nggak bisa misalnya ini karena pelaku sudah meninggal, maka penuntutan pidana dialihkan kepada ahli waris, nggak bisa, nggak boleh. Hanya perdatanya aja ya. Perdatanya. Atau mungkin nggak begini, Bang Jo, penuntutan ini kan belum memiliki kekuatan hukum yang menyatakan bahwa orang ini salah atau tidak. Oh ya, belum. Apakah mungkin misalnya orang yang kita tuntut ini walaupun sudah meninggal,
penuntutannya terus dilakukan agar mempunyai kepastian hukum bahwa orang ini bersalah atau tidak. Nggak perlu. Walaupun pertanyaannya nanti Iya. kalau bersalah Kalau bersalah gimana? itu siapa yang menjalankan? Terus mau dieksekusi siapa gitu? Masa mengeksekusi kuburannya gitu dibawa-bawa kan? Nggak mungkin juga gitu. Karena dalam ketentuannya dalam hukum pidana di KUHP itu ya bahwa tindak pidana itu terkait dengan diri si pelaku gitu. Kalau diri si pelakunya dia nggak ada, dia meninggal, nggak ada. Karena misalnya gini deh, Pak Harto. Iya. Pak Harto pernah dilakukan proses penuntutan pidana. Iya. Sampai ke persidangan tuh, perkara pidana. Dalam persidangannya, ternyata Pak Harto tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan. Itu persidangan tahun 2000 atau 2001, saya lupa. Karena saya selalu hadir dalam persidangan Soeharto pada waktu itu. Dia nggak bisa hadir, kenapa? Karena hasil dari pemeriksaan dokter kepresidenan dan dokter pada waktu itu bahwa dia nggak bisa diperiksa karena dia mengalami gangguan pada pusat otaknya sehingga dia tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir yang jelas, tidak bisa menjelaskan hal-hal yang bersifat rumit atau detail. Sehingga pada waktu itu oleh hakim, karena saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa, maka dengan ini tuntutannya di NU, dakwaannya tidak dapat diterima. Dengan ini diputuskan dakwaan tidak dapat diterima dan kepada berkas penuntutan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Gitu. Dan padahal itu sama sekali belum pernah ada sidang, dakwaan belum pernah dibacakan sama sekali. Itu dalam perkara Soeharto. Tapi setelah Pak Harto meninggal, yang berkaitan dengan yayasan itu tetap dilakukan penuntutan terhadap yayasan tadi secara perdata. Yang kemudian jaksa pengacara negara memenangkan perkara perdatanya dan akhirnya melakukan eksekusi terhadap beberapa aset yayasan. Gitu. Pernah ada nggak? Dan itu bahkan maksud saya eksekusi perdatanya setelah Pak Harto meninggal. Iya. Terhadap yayasan-yayasan itu kan itu diambil alih untuk kepentingan negara dan dikelola oleh negara. Dan itu urusan perdata ya. Urusan perdatanya. Pernah ada nggak sih Bang Jun kasus di mana orang dituntut meninggal tapi penuntutan terus berlanjut sampai ada keputusan hukum yang kuat? Nggak pernah ada sih, nggak pernah ada. Kecuali kalau memang yang ada itu adalah mau sidangnya secara in absentia misalnya. Iya. Tapi in absentia itu hanya terhadap perkara-perkara tertentu saja dimungkinkan di luar hadirnya terdakwa. Dan bukan karena dalam kondisi meninggal. Bukan karena meninggal, karena in absentia misalnya karena dia kabur, dia lari, itu dalam beberapa kasus BLBI itu ada beberapa kasus yang itu disidangkan secara in absentia. Dan persidangan secara in absentia itu hanya kasus-kasus tertentu saja yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang. Tapi untuk tindak pidana umum nggak ada, nggak boleh in absentia. Jadi kalau misalkan yang tadi saya cerita tentang kasus Pak Harto misalnya, dimintakan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Ya. Dia bilang sama terdakwa ini kalau disidangkan nih, yang perkara udah meninggal, mohon izin majelis kami tidak dapat menghadirkan terdakwa karena terdakwa sudah meninggal dunia. Ya pasti akan di NO dakwaannya. Kecuali kalau ya udah hadirkan aja rohnya berarti nanti akan diundang nih pihak ketiga gitu yang menjelaskan itu. Ini kan nggak makin aneh gitu maksud saya. Tetapi dalam hal ini kemungkinan kalau tetap dipaksakan misalnya orang yang sudah meninggal terus tetap dipaksakan oleh penuntutan gitu ya. Kalaupun diputuskan oleh pengadilan itu pun putusannya akan di NU, dinyatakan tidak dapat diterima dakwaan karena terdakwa tidak dapat dihadirkan ke muka sidang. Itu syarat utama ya? Iya, syarat utama itu. Jadi kalau udah meninggal ya case close. Karena kalau dalam pasal KUHP pasal 77 ya kalau orang udah meninggal ya dia selesai. Karena perbuatan pidana itu kaitan dengan penuntutan itu ada dimensi hukum publiknya, di mana hukum publik itu adalah kepentingan melakukan penuntutan itu menjadi gugur terhadap diri si pelaku, karena perbuatan pidana itu melekat pada diri si pelaku, tidak ada hubungannya dengan ahli waris atau mau ahli waris yang dipidana nggak bisa. Kecuali dia bekerja atau apa nggak bisa itu. Nggak bisa. Kecuali kalau memang terdapat
rangkaian perbuatan di mana itu ada penyertaan misalnya. Penyertaannya tetap bisa disidangkan kalau ada penyerta gitu. Tapi kalau nggak ada penyerta terus mau disidangkannya gimana menyidangkan ada orang yang nggak ada gitu. Itu sih kalau dasar-dasarnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, dan bahkan di dalam beberapa ketentuan internal Kapolri maupun dalam buku administrasi peradilan ya, dan di dalam peraturan jaksa agung saya belum investigasi, tapi di dua hal itu aja saja itu juga menjadi alasan bahwa yang sudah meninggal dunia ini tidak dilakukan penuntutan, penuntutannya menjadi gugur. Bahkan saya pernah punya klien waktu saya di LKBH, saya di ketua LKBH, itu ada gugatan perdata. Pas dalam proses persidangan belum saya buktian, penggugatnya meninggal dunia. Penggugatnya meninggal dunia. Penggugat atau penggugat ya, kalau penggugat atau penggugat meninggal dunia salah satunya. Penggugatnya kayaknya, karena klien saya penggugat. Akhirnya hakim, ini hentikan dulu, dialihkan dulu. Kalau mau dilanjutkan gugatannya mau dialihkan dulu, diulang, itu dihentikan proses gugatan karena prinsipalnya meninggal. Pada perdata tadi saya perdana. Terima kasih banyak. Gitu. Mungkin nanti kita akan bahas lagi setelah ini isu yang lain dalam sesi berikutnya, masih bersama Bang Jun di sini dalam Buka Baju, juga special guestnya Buka Baju, Bang Iman. Sampai ketemu di dalam sesi berikutnya di Buka Baju.